Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, baik berada di rumah, sedang dalam perjalanan, atau di gereja Tuhan, saya katakan, be strong in the Lord, in His mighty power. Inilah tema kita sepanjang tahun depan. Ya, saya bacakan dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus tetap kuat untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Bagaimana kita bisa tetap kuat? Yaitu kalau kita tetap mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Bukan separuh, bukan 3/4, tapi full heart. Walaupun keadaan kita hari-hari ini belum terlalu baik, tetapi kita harus tetap optimis. Kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi semuanya. Amin. Oke, God bless you. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya rindu mengundang saudara untuk bergabung bersama dengan kami dalam ibadah raya hari Minggu jam 8 pagi. Dan ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7 malam. Saya juga rindu mengundang saudara dalam ibadah KPK di tempat wilayah masing-masing. Bagi saudara yang belum bergabung di dalam ibadah KPK, saudara dapat menghubungi di wilayah terdekat. Puji Tuhan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang rindu memberikan korban persembahan, saudara dapat mengirimkan di nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, kami tunggu kedatangan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Happy birthday, GAB Mahanaim. Kami dari White Dove mengundang ibu-ibu Untuk bergabung bersama kami pada setiap minggu pertama hari Selasa jam 10 pagi. Kami tunggu kedatangannya. Happy birthday GAB Mahanaim. Jangan lupa ya ibadah Yud setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami tunggu kehadiran kalian. See you. Shalom, selamat ulang tahun GAB Mahanaim. Teman-teman, bagi yang mau ikut ibadah sekolah minggu bisa datang di GAB Mahanaim jam 10. Kita juga bisa ibadah online. Jangan lupa pakai masker. Ditunggu ya. ya, ditunggu ya. God bless you. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Saya juga mau menyapa
saudara yang menyaksikan tayangan ini melalui live streaming. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya kita malam hari ini rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Amin saudara. Mari kita persiapkan hati kita masuk untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur ya Bapa, tidak habis-habisnya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari baru Kau beri di dalam hidup kami. Kami melihat dan menyaksikan Tuhan, tidak habis-habisnya kasih setiamu. Engkau memberi kami kekuatan, Engkau memberi kami penghiburan, Engkau memberi kami kepercayaan penuh di dalam Engkau bahwa kami akan menang melalui masa-masa yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami percaya Engkau hadir melawat umat-Mu. Kami mau menyembah, kami mau memuliakan Engkau. Malam hari ini Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Kami bersyukur Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, kami aman bersama-Mu ya Tuhan. Aku bersamamu. Amin. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari naikkan pujian ini menjadi doa di hadapan Tuhan. Katakan, Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Amin. Kau
teguh tangan kami ya Tuhan. Amin, amin. Selalu bersamaku Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai tahun-tahun hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersama. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sekali lagi kita katakan Yesus. Oh, aku di tangan-Mu. Yesus, selalu di hati-Mu. Yesus, Dia terima kasih. Terima kasih Tuhan kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Engkau menyertai kami umat-Mu. Itu sebabnya malam hari ini kami mau menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau Allah yang menuntun hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapa. Hosana bagimu, Hosana, Hosana bagimu. Haleluya, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Ya ralaba sikidaralamu, ya ralaba daralaba sikidaralamu. Sungguh Engkau baik Bapa. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan Dia. Kita katakan Dia Allah yang besar. Oh, Engkau layak terima pujian umat-Mu. Engkau layak disembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Kami bersuka malam hari ini Tuhan. Kami senang menikmati hadirat-Mu. Malam hari ini kami percaya Engkau akan memerintahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu yang hidup rukun di hadapan-Mu. Terima kasih saudara yang siap menerima berkat Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita malam hari ini. Oleh kiri kanan saudara katakan, sungguh alangkah baiknya hidup rukun bersama. Baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Sekali lagi, sungguh Alangkah baiknya, amin. alangkah indahnya Bila saudara semua hidup rukun
ini saudara adalah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Malam hari ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita sebelumnya berdoa bersama. Mari Pak. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, terutama season hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Amin. Dan pada kesempatan yang indah ini kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan. Biarlah kami belajar Bapa untuk memberikan yang terbaik. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemajuan gereja di sini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita juga akan mempersiapkan hati kita. Persembahan bisa dijalankan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Saat badai menerpa. Dengan iman katakan, aku tak akan goyah. Aku tak Sekali lagi, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini, katakan bahwa Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan. Yes, amin. Tempat perlindunganku di saat badai, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak
dalam hidup kami Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan, amin, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatan. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Tepuk tangan bagi Tuhan yang adalah kekuatan kita. Haleluya. Dan sukacita kita. Amin. Sukacitaku. Haleluya. Kaulah sumber kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya satu hal, ketika hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, kami aman ya Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami masih punya kesempatan untuk beribadah, menikmati hadirat-Mu, alami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami tahu ketika kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah, ada kesempatan bagi kami untuk sekali lagi dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini adalah malam pemulihan bagi hidup kami. Kami mau Tuhan, hidup kami terus meningkat, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau untuk pengurapan yang sudah Engkau curahkan bagi hamba-Mu dan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di gereja, saya percaya Tuhan baik bagi kita semua. Tuhan Yesus baik bagi saudara. Amin. Ya, saudaraku, saya percaya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidup kita, Tuhan itu nggak pernah salah. Amin. Saudara percaya? Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, apapun itu, Tuhan nggak pernah salah. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jadi malam hari ini angkat wajah saudara, lihat Tuhan yang adalah sumber kekuatan saudara. Amin. Jangan tertunduk menjadi letih, lesu, beban berat, pucat-pucat saudara. Angkat wajahmu, engkau pemenang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Malam ini boleh ya saya nyanyikan lagu baru saya. Baru jadi kemarin saudara. Jadi kalau lagu baru dinyanyikan pertama kali bisa salah-salah not, itu biasa. Lagu ini bercerita tentang bahwa ketika kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, hidup kita aman. Dan itu yang saya alami hari-hari ini. Biarkan hidupmu ada di dalam genggamannya, maka sekitarnya itu bisa gonjang-ganjing saudara. Laut itu bisa bergelora, gelombang itu bisa setinggi apapun. Kita yang ada di dalam genggaman tangan Tuhan, kita aman. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk. Oh, yeah, yeah. Kami memuji Engkau Tuhan untuk semua yang telah terjadi. Aku bersyukur Tuhan tak pernah salah mengizinkannya. Namun kuatkanlah hati ini, lewati semua. Yakin di genggaman-Mu hidupku aman. Untuk semua yang telah terjadi, aku bersyukur Tuhan tak pernah salah mengizinkannya.
Namun kuatkanlah hati ini lewati semua. Yakin di genggaman-Mu hidupku aman. Ajariku melihat kebaikan-Mu dan selalu memandang rancangan-Mu, agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janji-Mu. Ajariku melihat kebaikan-Mu dan selalu memandang rancangan-Mu, agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janji-Mu. Yuk nyanyikan sama-sama lagunya gampang. Untuk semua yang telah terjadi, aku apa? Tuhan tak pernah salah mengizinkannya. Namun kuatkanlah hati ini lewati semua. Yakin di genggaman-Mu hidupku aman. Lagi dari awal. Untuk semua yang telah terjadi, aku bersyukur. Tuhan tak pernah salah mengizinkannya. Namun kuatkanlah hati ini lewati semua. Yakin di genggaman-Mu hidupku aman. Ajariku melihat kebaikan-Mu dan selalu memandang rancangan-Mu, agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janji-Mu. Ajariku melihat, amin Tuhan, dan selalu memandang rancangan-Mu, agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janji-Mu, agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janji-Ku, tetap kuat. Ku tetap kuat karena janji-Mu. Haleluya. Sebab janji Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita, saudara. Amin. Waktu saudara memandang kebaikan Tuhan dan saudara belajar terus melihat rancangan Tuhan, saudara adalah orang yang tidak mudah dikecewakan. Amin. Karena saudara melihat sesuatu yang baik yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberi tema pelaku firman yang diberkati. Kalau melihat temanya, mungkin saudara berpikir, oke, saya menjadi pelaku firman, lalu saya terima berkat A, B, C, D, E, F, G. Saya menjadi pelaku firman, lalu dampaknya hidup saya diberkati 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi saya mau katakan satu hal malam hari ini, bahwa waktu saudara menjadi seorang pelaku firman, waktu itulah hidup saudara sebenarnya sedang diberkati oleh Tuhan. Karena untuk menjadi pelaku firman itu nggak gampang. Orang yang melakukan firman, hidupnya pasti diberkati, saudara. Dan waktu saudara dapat mulai melakukan firman, saat itulah sebenarnya hidup saudara
sedang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini kita akan belajar secara singkat waktunya dari Filipi 1, Filemon, bukan Filipi. Filemon. Filemon ini cuma satu pasal, kita akan baca 3 ayat 17 sampai 19. Kita akan belajar dari 3 tokoh malam hari ini, dari masing-masing latar belakang yang unik, tetapi mereka menjadi pelaku firman yang luar biasa dan hidup mereka bukan hanya diberkati, tetapi hidup mereka itu menjadi berkat, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang target hidup saudara bukan hanya diberkati tapi jadi berkat? Angkat tangan saudara. Itu target Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan cuma terima tetapi memberi. Diberkati dan menjadi berkat. Ya, ayat yang ke-17 Filemon dikatakan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Surat ini agak unik, saudara. Surat Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada Filemon dan jemaat Tuhan yang ada di rumah Filemon. Jadi bahasanya itu personal. Aku mau kau menerima kalau engkau menganggap aku temanmu, terima dia seperti engkau menerima aku. Sangat pribadi bahasanya. Unik sekali. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Filemon dan orang-orang yang dimenangkan oleh Filemon dan beribadah. Sepertinya ini perintisan jemaat baru di rumah Filemon, saudara. Nah, kita lihat dulu siapa sih Filemon itu. Filemon ini menurut penelitian, dia itu dimenangkan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dan siapa Filemon ini? Filemon ini bukan orang biasa. Dia adalah orang yang cukup terpandang di Efesus. Dikatakan Filemon ini memiliki seorang hamba. Kalau Paulus memakai bahasa hamba itu sangat halus. Sebenarnya yang dimaksud itu adalah budak Filemon. Siapa namanya? Onesimus. Nah, kalau kita melihat Filemon ini punya hamba budak, dia bisa beli orang, saudara. Artinya dia orang apa, saudara? Kaya. Zaman sekarang orang gak bisa beli orang ya. Zaman dulu bisa. Jadi Filemon ini adalah seorang yang hidupnya punya segalanya sebenarnya dia. Secara ekonomi, secara posisi di masyarakat bagus. Dan luar biasanya lagi, Filemon, seorang yang hebat ini, terpandang ini, punya uang ini, begitu dia ketemu Rasul Paulus, hatinya terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan dia diselamatkan. Dan bukan cuman itu, dia buka rumahnya untuk pelayanan, saudara. Biasanya kalau orang buka rumahnya untuk pelayanan, apa dia cuma membuka rumahnya lalu oke, silakan datang ibadah dan seterusnya? Oh, dia akan bondoi istilahnya seperti itu, betul gak, saudara? Filemon seperti itu. Nah, apa yang terjadi melatar belakangi kenapa sampai Rasul Paulus menyurati Filemon dengan bahasa-bahasa yang sangat personal? Onesimus, budak dari Filemon ini, saya itu beranggapan begini. Ketika Filemon dulu sebelum mengenal Tuhan, dia seorang tuan yang bisa dikatakan jahat, tegas, tanpa kompromi. Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang dikuasai Romawi. Dan ada hukum perbudakan di Romawi di mana tuan yang memiliki budak itu bisa melakukan apa saja kepada budaknya dan itu di-cover oleh hukum. Dulu Filemon memperlakukan Onesimus dengan sangat tegas. Tapi begitu dia bertobat, saudara,
Filemon penuh dengan kasih, mengasihi hambanya, budaknya. Dan apa yang terjadi? Kemudian si Onesimus ini melunjak. Dia lari dari tuannya, mencuri barang dan uang dari rumah tuannya. Dia lari dari Efesus ke Roma. Kadang kalau kita baik sama orang, kadang kebaikan kita dibalas seperti itu ya, betul ya? Iya. Dia melarikan diri dari tuannya ke Roma. Tetapi saudara, saya mulai dengan latar belakang sedikit dulu. Entah gimana caranya, di Roma Paulus itu ada di penjara. Dan penjara di Roma itu sebenarnya ada penafsiran penjara rumah, di mana orang bisa datang kepada Paulus tapi dia menjadi tahanan rumah. Entah bagaimana caranya, Onesimus yang lari dari Filemon ke Roma ketemu dengan Rasul Paulus. Lalu Onesimus ini diinjili oleh Rasul Paulus, bertobat juga saudara. Bertobat. Ini luar biasa. Saya menafsirkan begini, waktu dia masih di rumahnya Filemon, Onesimus ini sering lihat Paulus datang ke rumahnya Filemon, melayani tuannya, menyampaikan apa, mungkin dia mendengarkan, dan bahasa tubuh dan sebagainya. Mungkin dia melihat Paulus ini orang baik, dan ketika dia berjumpa di Roma, Paulus beritakan Injil, bertobat ini Onesimus, si budak ini. Lalu ketika dia bertobat, dia melayani Rasul Paulus. Dan 3 ayat yang kita baca tadi, itu beberapa waktu setelah pertobatan Onesimus. Paulus bilang, kalau engkau, Filemon, menganggap aku Paulus temanmu seiman, terimalah dia, Onesimus, seperti aku sendiri. Ini luar biasa waktu saya merenungkan firman Tuhan ini. Ada 3 tokoh yang kita akan belajar daripadanya malam hari ini. Yang pertama Paulus, Rasul Paulus. Saya melihat Rasul Paulus ini hamba Tuhan, kalibernya itu luar biasa saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus fokus kepada panggilannya dan terus memenangkan jiwa. Dan ketika dia melayani, itu tanpa pandang bulu. Bukan hanya sekelas Filemon yang dia menangkan, sekelas Onesimus itu juga tidak luput dari penginjilannya Rasul Paulus. Luar biasa ya. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Lalu kemudian Rasul Paulus ini seorang hamba Tuhan yang berani bayar harga untuk sebuah pemulihan, perdamaian. Pasang badan jadi tumbal, biasanya hamba Tuhan begitu ya. Dilapori satu, di tengah-tengah mau bela yang mana. Pasti Bu Gembala merasakan hal itu ya. Begitu dekat sedikit dengan yang sana, sini bilang, oh itu ngepro itu. Betul enggak Bu? Kadang begitu mungkin ya. Itu ngepro. Loh ya opo, sama-sama jemaat misalnya begitu ya. Tapi Rasul Paulus luar biasa. Pasang badan untuk seorang budak, saudara. Dia bilang sama bosnya Filemon, kalau engkau menganggap aku sebagai temanmu seiman, ini nih saya mau kirim paket untuk kamu. Siapa paketnya? Onesimus yang udah bawa lari uang, mencuri barang-barang, yang hukum Roma bilang bisa diapakan saja. Ini paket mau saya kirim ke kamu. Dan kalau engkau anggap aku temanmu seiman, terima dia seperti engkau menerima aku. Ini angel lagi, angel. Betul tidak saudara? Tapi ini dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia begitu berani menjadi seorang hamba Tuhan yang membawa damai. Amin. Ini luar biasa. Melayani penuh dengan ketulusan. Saya melihat. Jadi sangat teruji. Latar belakang Paulus sendiri bukan orang yang biasa. Tetapi ketika Tuhan mengubah hidupnya betul-betul hanya bagi Tuhan.
Dia menghidupi hari-harinya itu hanya bagi Tuhan. Penginjilan dari satu orang ke orang yang lain. Terus sampai hari tuanya, saudara. Ini dikisahkan, surat ini ditulis ketika Paulus sudah tua. Dan dia ada di dalam penjara karena memberitakan Injil. Ini teladan bagi saya sebagai hamba Tuhan. Yang masih, kalau masih muda nanti saudara bilang gimana gitu. Yang masih belum terlalu tua. Saudara. Teladan. Saya mau belajar. Ini luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Tokoh yang kedua, nanti saya simpulkan dari 3 tokoh ini. Tokoh yang kedua adalah Filemon. Tadi saya sudah ceritakan latar belakangnya. Bos, terpandang, terkemuka, bisa beli budak, bertobat terima Tuhan Yesus. Dan bos ini, Filemon, waktu dia bertobat terima Tuhan Yesus, hidupnya itu berubah 180 derajat. Berubah 100%, saudara. Buka gereja di rumahnya. Melayani Tuhan. Memfasilitasi pekerjaan Tuhan. Kira-kira Filemon keluar uang enggak, saudara? Keluar uang enggak? Pasti ya. Selain keluar uang apa lagi? Orang buka pelayanan itu bukan cuma keluarin uang loh. Karena di dalam pelayanan itu pasti banyak masalah. Nah karena itu di rumahnya, kan dia dianggap sebagai pimpinan kan. Orang-orang pasti datang kepadanya. Mumet, saudara. Mumet. Tapi Filemon ini betul-betul seorang yang hebat, punya posisi, tapi perjumpaan dengan Yesus, statusnya itu tidak menghalangi dia untuk kemudian diubahkan secara total. Dia menjadi seorang yang murah hati. Bukan hanya murah hati, kemudian dia menaburkan uangnya secara materi untuk buka pekerjaan Tuhan di rumahnya. Kalau saudara baca secara lengkap, bukan cuma itu, ya itu juga. Tapi murah hatinya dia juga terhadap pengampunan, saudara. Amin. Kalau sampai Filemon maafkan Onesimus, koleganya itu loh, gengnya, teman main sepedanya. Kalau sekarang apa? Main golf ya. Lopo kamu maafkan? Kehilangan harga diri kamu. Bos kok kayak begitu? Itu budak yang udah lari dari rumahmu, curi barangmu, curi uangmu, merugikan engkau. Ada hukumnya, seret dia, mestinya begitu. Itu pasti. Orang seperti Filemon dia punya relasi yang luas pasti dengan orang-orang yang selevel dengan dia di kota itu. Betul saudara? Tetapi Alkitab mencatat tidak ada kisah yang seperti itu. Dia mendengarkan mentornya Rasul Paulus, hamba Tuhan. Dia menerima itu Onesimus. Diterima. Diampuni. Gampang gak kira-kira saudara? Gampang bagi mereka yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Tapi akan setengah mati bagi mereka yang masih KTP-nya Kristen, hidupnya belum Kristen gitu. Nggak gampang saudara. Pengampunan Filemon kepada Onesimus 100%. Pengampunannya orang Kristen masa kini itu gimana? Iya saya maafkan, tapi biarkan hukum berjalan. Betul enggak saudara? Pernah dengar seperti itu? Itu kira-kira menurut saudara pengampunan yang seperti apa ya? Kira-kira mengampuni enggak kalau seperti itu? Pernah dengar yang begitu, model begitu? Saya maafkan, ya udah. Ayu Ting Ting bilang, saya pernah lihat di TV ya. Saya maafkan, tapi hukum harus tetap jalan, harus masuk penjara. Kenapa saya kutip? Karena ini udah umum ya, disampaikan di berbagai TV. Kadang-kadang model pengampunannya orang Kristen seperti itu. Saya maafkan, tapi biarkan hukum berjalan terus.
10 tahun dalam penjara, ya enggak apa-apa. Dan seterusnya. Saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus punya syarat pengampunan seperti itu, mau jadi apa kita? Ya nak, saya maafkan kamu, tapi konsekuensi dosamu ya kamu harus tanggung semuanya. Ya memang kita tidak bisa memungkiri ada konsekuensi logis dari apa yang kita perbuat. Tetapi saya percaya pengampunan daripada Tuhan yang datang dalam hidup kita, itu membuat kita bisa menjalani proses konsekuensi logis itu dengan bantuan Tuhan. Menjadi mudah. Konsekuensi logis maksud saya adalah misalnya kita sudah tahu itu salah, kita lakukan. Mencuri, korupsi, berhadapan dengan hukum. Ya, kita memang harus menghadapi konsekuensinya. Kita datang sama Tuhan minta ampun, minta ampun. Betul, diampuni. Ada konsekuensi logis, karena misalnya yang berperkara dengan kita belum kenal Tuhan atau kenal Tuhan tapi proses terus berjalan. Tapi ketika kita menjalaninya, ada sukacita. Karena apa? Pengampunan dari Tuhan itu sudah turun dalam hidup kita. Amin enggak, saudara? Tetapi bagi kita, kalau perdamaian itu bergantung kepada kita, kata firman Tuhan di Roma pasal 12, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maka pengampunan, saya pikir itu pengampunan yang tidak bersyarat. Amin, saudara? Jadi Filemon ini menjadi teladan bagi kita bahwa kalau kita jadi anak Tuhan, mari kita belajar pelan-pelan, berubah, tinggalkan yang lama, hidupi yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Harus seperti itu. Semua orang sedang belajar, saya sedang belajar, saudara semua sedang belajar. Kita semua sedang belajar. Tapi ada satu kerinduan untuk menghidupi firman dalam hidup kita. Amin. Tadi pagi saya sampai di bacaan 1 Yohanes pasal 3 ya. Dan saya pagi tadi ada pelayanan di kelompok kami yang baca Alkitab itu. Bahwa yang lahir dari Allah itu tidak pernah tidak berbuat dosa lagi. Saudara pernah baca itu? Artinya apa? Bukan, aduh saya sudah anak Tuhan, kepengen buat dosa tapi kok tidak bisa ya? Bukan itu. Tapi benih ilahi yaitu firman yang tertanam dalam hidup kita, itu jadi filter yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa untuk kita tetap bertahan di dalam kesucian hidup kita. Bertahan di dalam prinsip-prinsip kebenaran. Filemon ini luar biasa. Harga diri. Filemon bilang, harga diri, apa itu harga diri? Dia sudah tidak peduli dengan harga dirinya sebagai seorang bos. Karena dia dengar mentornya, hamba Tuhan yang bimbing dia, terima ini orang sudah bertobat. Dia akan berguna bagi aku dan bagi kamu ke depan, karena dia sudah bertobat. Jadi tokoh yang pertama Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, model hamba Tuhan teladan. Filemon sebagai seorang bos yang bertobat. Ini pertobatannya dia itu luar biasa. Ada bukti nyata, saudara. Dan saya pastikan tempat di mana dia tinggal itu gempar dengan bagaimana dia kembali menerima Onesimus. Karena itu tidak umum, saudara. Dan memang orang Kristen seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak umum. Amin. Kita kadang-kadang tidak melakukan hal yang manusiawi tetapi hal yang sorgawi, saudara. Betul enggak? Melepaskan hak. Mestinya kita bisa mengambil hak kita untuk nuntut, hak kita untuk marah, hak kita untuk ini itu. Tapi kita lepaskan itu bukan manusiawi, itu sorgawi, saudara. Itu sifatnya anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Filemon luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan tokoh yang ketiga, Onesimus. Onesimus ini lucu ya. Ini budak ini kok neko-neko gitu loh. Dia tahu apa yang hukum yang bisa dia hadapi. Dia bisa mati, saudara. Atau bisa dia dijual lagi ke tuan yang lebih galak. Filemon dapat untung, dia susah hidupnya. Karena statusnya dia sebagai budak. Tapi Onesimus, saya belajar satu hal. Seorang yang pahit hidupnya. Pasti Onesimus ini ketika dia mengambil barang, mencuri uang dari rumah Filemon, dia punya alasan. Entah apa alasannya.
Karena setiap orang melakukan sesuatu hal itu pasti punya alasannya. Walaupun kadang alasannya itu nggak bisa dibenarkan. Tetapi setiap orang melakukan apapun itu punya alasan. Tetapi ketika Onesimus jumpa dengan Paulus, jumpa dengan Kristus, hidupnya diubahkan. Apa yang dia lakukan? Waktu Paulus sebelum menulis surat pasti dia ngomong sama Onesimus, "Mus, tak kirim balik kamu ke tuanmu ya." Dan Onesimus tahu apa yang akan terjadi, kemungkinan yang terjadi ketika dia dikembalikan ke rumah tuannya. Dia bisa berpikir, berspekulasi, saya akan diginikan dan sebagainya. Dan kemungkinan besar pikirannya negatif. Karena pada umumnya budak yang melarikan diri itu bisa dipotong tangannya, dipotong kakinya, dan seterusnya. Bisa sampai dibunuh dan sebagainya. Banyak kemungkinan dijual lagi dan seterusnya. Dia berspekulasi. Tetapi Onesimus yang hatinya sudah dipenuhi oleh Kristus, luar biasa. Seorang yang punya strata kehidupan yang lebih rendah pada zaman itu, sebagai seorang budak, dia berani mengambil tanggung jawab dari apa yang telah dia perbuat. Dia mau dikirim kembali. Dia mau dikirim kembali. Artinya dia siap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, apapun itu, karena dia sudah salah. Ini luar biasa, saudara. Ketika hati kita diubahkan oleh Tuhan, kita bukan orang yang lari dari tanggung jawab kita. Karena apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensi-konsekuensi, betul tidak, saudara? Entah benar, entah keliru, ada akibatnya. Dan kalau akibatnya itu sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, fair. Anak Tuhan bertanggung jawab, ambil tanggung jawab. Amin, saudara. Sebab saya percaya satu hal, ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan campur tangan dalam hidup Onesimus. Sehingga ketika dia dikirim ke tuannya dengan jaminan Paulus pasang badan, tuannya itu menerima dia. Dan saya simpulkan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Ketika tiga orang ini masing-masing mau menjadi pelaku firman, perdamaian yang indah itu terjadi. Ketika Paulus melakukan firman, Filemon melakukan firman, Onesimus melakukan firman, perdamaian itu terjadi. Amin. Ketika kita mau melakukan firman, perdamaian pasti terjadi. Biasanya di Surabaya ini ada perkataan yang waras, kalau nggak ada yang ngalah kan ada perdamaian, kan? Betul nggak, saudara? Ketika tiga orang ini, Paulus ambil bagiannya. Dia tidak istilahnya berdiam diri melihat situasi itu. Tapi dia masuk ke persoalan itu sebagai orang yang membawa solusi. Dia lakukan bagiannya. Dia lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab. Pembiaran adalah hal yang sama kejamnya dengan ketika kita terlibat melakukannya, saudara. Ketika kita tahu satu hal lalu kita membiarkan, banyak sekali terjadi itu, dan itu kekecewaannya luar biasa bagi korban. Rasul Paulus ambil tanggung jawab, tidak ada pembiaran. Dia lakukan firman, mendamaikan, menjadi pendamai, pasang badan, bayar utangnya Onesimus loh dia. Berarti keluar apa Rasul Paulus? Hamba Tuhan ini keluar uang, saudara. Gantikan barang yang dicuri, uang, dia jaminkan dirinya kepada Filemon. Tidak ada cerita lanjutan apakah betul-betul ketika Paulus datang Filemon bilang, mana janjimu? Utang-utangnya ini listnya, bayaran gitu. Tidak ada tulisannya. Filemon melakukan bagiannya. Dia punya kemurahan hati yang luar biasa seperti Yesus. Mengampuni tanpa syarat, saudara. Katakan sama-sama, mengampuni tanpa syarat. Dan Onesimus berani mengambil tanggung jawab konsekuensi dari perbuatannya. Tetapi kita melihat di sini,
apa yang dikhawatirkan oleh Onesimus, yang dia sudah siap dengan segala akibatnya, itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena mereka menjadi pelaku firman. Orang yang menjadi pelaku firman, campur tangan Tuhan itu sangat nyata dalam hidup mereka. Amin. Bukan orang yang tahu firman, tapi orang yang menjadi pelaku firman. Mari kita semua belajar melakukan firman Tuhan, saudara. Amin. Ketika kita lakukan bagian kita, setiap orang melakukan bagiannya, perdamaian pasti terjadi. Lakukan bagianmu di hadapan Tuhan dengan benar, dengan tepat. Maka Tuhan setting semuanya, mendatangkan kebaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Pelaku firman itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, kita harus percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahwa Dia sebenarnya sudah memberkati setiap kita. Yang Dia tunggu adalah eksekusi-eksekusi, keputusan-keputusan kita untuk melakukan firman dari satu firman ke firman yang berikutnya. Dan itu bicara tentang peningkatan, kedewasaan, level, atau sekarang next level atau apalah. Tapi prinsipnya adalah semakin hari semakin berubah sama seperti Kristus. Dan untuk mereka yang melakukannya, Allah betul-betul pegang kendali semuanya. Filemon di Efesus, Paulus di Roma, Onesimus OTW, saudara. Dari Roma ke Efesus, sampai dengan selamat di rumah Filemon. Dan dia diterima lagi. Bukan sebagai hamba, tetapi sebagai rekan sekerja. Luar biasa. Ada 3 orang yang melakukan firman Tuhan, dan pemulihan luar biasa itu terjadi. Saudara merindukan pemulihan hari ini? Mari kita melakukan firman, karena ada berkat bagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh ya kita nyanyikan sekali lagi lagu tadi yang saya nyanyikan? Karena saya lihat saudara cepat sekali hafal ya. Lagunya gampang ya. Iya, untuk pencipta lagu pemula memang lagunya simpel-simpel saudara. Nanti kalau saya sudah banyak bikin lagu, saya akan bikin lagu susah sampai saudara nggak bisa ngikutin. Saya berdoa lagu ini menjadi berkat bagi kita saudara. Amin. Bahwa ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan sedang memproses hidup saudara. Amin. Lihat hari ini apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Tuhan tidak salah. Tapi Tuhan mau mengubah yang salah dari hidup kita menjadi benar. Amin. Makanya Tuhan izinkan itu semua terjadi. C ya. Untuk semua yang telah terjadi, aku bersyukur. Tuhan tak pernah salah mengizinkannya. Namun kuatkanlah hati ini lewati semua. Yakin di genggamanmu hidupku aman. Untuk semua yang telah terjadi, aku bersyukur. Tuhan tak pernah salah mengizinkannya. Namun kuatkanlah hati ini lewati semua. Yakin di genggamanmu hidupku aman. Ajariku melihat kebaikanmu dan selalu memandang rancanganmu. Agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janjimu. Ajariku melihat kebaikanmu dan selalu memandang rancanganmu. Agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janji.
pujikan bersama. Untuk semua yang telah terjadi, aku bersyukur. Tuhan tak pernah salah. Namun kuatkanlah hati ini, lewati semua. Yakin di genggaman-Mu hidupku aman. Untuk semua yang telah terjadi, aku bersyukur. Tuhan tak pernah salah mengizinkannya. Namun kuatkanlah hati ini, lewati semua. Yakin di genggaman-Mu hidupku aman. Ajariku melihat kebaikan-Mu dan selalu memandang rancangan-Mu, agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janji-Mu. Ajariku, amin. Rancangan-Mu yang melemahkanku, ku tetap kuat karena sekali lagi ajariku melihat kebaikan-Mu, ya Tuhan Kau baik, dan selalu memandang rancangan-Mu, agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janji-Mu, agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janji-Ku, tetap kuat karena janji-Mu. Ku tetap kuat karena janji-Mu. Mari sembah Tuhan, haleluya, Engkau baik, haleluya. Tidak pernah salah. Kami ada aman di dalam genggaman tangan. Ajar kami menjadi pelaku firman-Mu. Kira-bala-bala-bala-bala, syara-bala-bala-bala. Kira-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Haleluya. Kau memulihkan umat-Mu. Kau memulihkan setiap hati kami. Kau memulihkan setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Kira-bala-bala-bala. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami masih hidup dalam daging kami, dalam keterbatasan kami Tuhan, namun Engkau sudah menyatakan diri, firman-Mu sudah begitu jelas untuk kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sekalipun hari ini begitu sulit untuk kami melakukan firman-Mu, untuk kami boleh taat akan firman-Mu begitu sulitnya Tuhan.
namun kami yakin ada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan dan memberikan kami kemampuan untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami yakin Tuhan, pada waktu kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, maka hidup kami akan dipulihkan. Hidup kami akan diberkati kembali. Bahkan apapun juga yang belum pernah kami pikirkan, belum pernah kami dengar, belum pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sudah sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kami menjadi pelaku firman-Mu untuk mengampuni. Buat kami menjadi pelaku firman-Mu untuk kami boleh melepaskan berkat, melepaskan kata-kata pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang menjengkelkan kami, orang-orang yang telah menipu kami, orang-orang yang telah melakukan sesuatu hal yang tidak baik bagi kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami berkati mereka, kami berkati mereka. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini bagi jemaat-Mu yang beribadah juga secara online, dimanapun saudara saat ini engkau berada. Mari angkat tangan-Mu kalau engkau sakit, kalau engkau membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan hadir. Dia omnipresent, Dia hadir dimanapun engkau memanggil namanya dan berseru kepada nama Yesus, maka engkau akan terima mujizat, engkau akan terima pemulihan. Dan saat ini terimalah Yesus, undang Yesus, undang Roh Kudus untuk memimpin nahkoda dalam kehidupan keluargamu, memimpin nahkoda dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, tokomu. Semua yang engkau kerjakan hari ini yang begitu sulit, tidak ada yang mustahil selama engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Ikata kaya rama shikini ya rabala ya rabala rabasane. Bapak, kami berdoa, kami memohonkan berkat Tuhan. Tuhan, Kau berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Walden Sepaya. Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam semua yang dikerjakannya Tuhan, Engkau membuat berhasil dan beruntung. Dan Engkau senantiasa menjadikan hamba-Mu lebih lagi menjadi terang Kristus. Nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa yang dikuatkan Tuhan. Terima kasih, berkati istri dan ketiga anak-anaknya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, malam hari ini kami berdoa, biar kiranya Tuhan, apapun juga yang kami kerjakan malam hari ini tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah ucapan syukur kami keluar dari lidah bibir kami Tuhan. Bapa, di hadapan-Mu kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Biarlah saat ini ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, apapun juga yang kami butuhkan, apa yang menjadi keperluan kami. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami kesembuhan. Dan Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, izinkan hamba-Mu memohon berkat bagi umat-Mu yang mengangkat kedua tangannya Tuhan, baik yang di gereja maupun yang berada di rumah. Mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam ini, bahkan sampai maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berkat bangsa-bangsa melimpah sepanjang tahun ini, kita akan melihat mujizat pertolongan Tuhan dalam nama